Saya coba tadi melihat dari pemaparan aplikasi ya yang kamu apa bikin. Pertama untuk konsultasi ya Ya Pak. itu tidak ada semacam jadwal yang di approve ya, maksudnya appointment ya, yang Oh ya Pak. sudah appointment aja gitu ya, Ya itu Pak. belum ada ya. Jadi si pasien ketika dia sudah terdaftar di sistem, dia jadi member, dia akan langsung mengirimkan chat ya, mau jam 1 malam ya, jam 8 pagi, jam berapapun dia akan bebas ya. Ya Pak. Ya. Mungkin bisa ada yang seperti itu, nggak apa-apa ya, tapi alangkah lebih baiknya kamu siapkan aja tuh ada member, misalkan pasien yang sudah apa namanya, entah member A ya, A plus misalnya seperti itu ya, dia bisa seperti itu dia ya, jadi akan lebih diperhatikan ya Oh iya Pak. daripada misalkan yang member biasa ya. Iya Pak. Oke, kalau itu muncul ya, kamu buat seperti itu, maka akan terjadi semacam kesenjangan ya. Kok dibeda-bedakan gitu ya. Nah, Iya Pak. karena itu kalau dari saran saya terkait dengan jadwalnya untuk konsultasi, appointment aja ya, sesuai yang Oh ada di jadwal masing-masing dokter ya. iya Pak. Oke. Dan dokter yang tadi yang ada di puskesmas itu umum semua ya. Alangkah baiknya tambahkan mungkin khusus untuk ibu-ibu atau balita ya. Oh iya Oke. Pak. Dan yang untuk yang sosial ya. Iya Pak. Saya mah kok sosial apa? Masyarakat maksudnya pada umumnya, mau remaja, orang tua itu ya. Iya Pak. Yang diutamakan tadi misalkan ada yang ibu-ibu apa hamil atau mungkin masih balita kayak gitu. Yang kedua, hasil dari apa tuh eh, konsultasinya ini tidak kamu lakukan pencatatan riwayat ya, semacam apa arsip ya gitu ya, Iya Pak. bahwa sudah dilaksanakan konsultasi terkait misalkan telinga bermasalah atau mungkin tenggorokan kering atau Nah, iya Pak. mungkin apa yang tak greges masuk angin misalnya ya, Iya Pak. tanggal sekian dengan dokternya siapa ya, itu dicatat ya. Iya Pak. Nanti penanganannya bagaimana ya, vitamin atau suplemen ya yang rekomendasi dari dokter juga tercatat ya, ya kan ya, itu tercatat dia ya Iya di Pak. arsip arsip tersebut ya, itu penting ya, sehingga misalkan ya ada nauzubillah kejadian 2 kali atau setelahnya kembali lagi, bisa dilihat dari riwayat tadi ya. Oh, kemarin minggu lalu atau mungkin bulan lalu misalnya, ternyata dia memang ada riwayat seperti ini ya, dari Iya Pak. suplemennya ternyata mungkin dosisnya dosis rendah ya. Oke, nah jadi kita mungkin upgrade lagi penanganannya ke yang lain, misalkan ya, misalkan entah dosisnya ditambahin atau mungkin ada rujukan untuk ke dokter yang lain seperti itu ya. Jadi ada Iya Pak. landasannya, dia punya kesinambungan ya, seperti itu ya. Itu yang Oh, miss yang paling penting tadi ya. Oke. Nah, tadi juga untuk apa namanya, pendaftaran pasien juga, ketika dia sudah daftar maka dia sudah akses ya. iya Ini Pak. juga sangat sangat apa, eh, semacam memiliki bumerang ya. Khawatir ada user yang hanya untuk ngisi-ngisi data saja ya. Oke, Iya Pak. dia akan coba-coba aja ya, sehingga aplikasinya menjadi tidak bermanfaat ya. Padahal Iya Pak. kita ingin membantu ya, membantu mengakomodir kebutuhan masyarakat, salah satunya di bidang kesehatan. Nah, kamu bisa tambahkan aktivasi ya, setelah registrasi ya berhasil,
silahkan lakukan misalkan aktivasi lewat email ya, atau mungkin melalui apa tuh nomor OTP yang dikirim melalui SMS atau mungkin WA ya, atau Iya, Pak. yang ketiga mungkin dikaitkan ya dengan apa tuh namanya, akun Google misalnya, misal ya. Oh, iya, Pak. Jadi lebih valid lagi ya. Iya, Pak. Dan untuk data-data pasien tadi, alangkah lebih baik menyertakan foto KTP ya. Ini Untuk sambil penting. main KTP gitu, Pak ya? Iya, Oh, iya, kalau Pak. foto orangnya oke nggak apa-apa ya. Tapi Iya. foto KTP penting dia. Kenapa? Khawatir nanti untuk manajemen user ya. Iya, Kalau Pak. ada yang usernya apa super jahil ya, Iya, Pak. jadi kita bisa melakukan blacklist ya, menonaktifkan. Jadi dinonaktifkan user tersebut berdasarkan ID dan nomor KTP gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, yang keempat ya, yang perlu diperhatikan oleh Rian ya. Rian, Dian, dan Nesya, pastikan database-nya ya ada sinkronisasi ya, Iya, Pak. ada relasi ya, semuanya berelasi, paham? Paham, Pak. Oke. Yang kelima, form-form validasi ya, ketika dilakukan pengujian secara black box testing itu penting ya. Iya, Pak. Dicatat juga di bab 4, tapi benar-benar ditulis secara detail ya. Iya. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Untuk tadi yang tampilan kenapa harus diklik berulang-ulang ya, saya nggak tahu alasannya ya. Kalau kamu misalkan bisa menyampaikan bahwa tidak hanya secara subjektif tadi ya, biar lebih menarik atau apa, silahkan. Akan lebih baik kalau misalkan kamu objektif ya. Ini berdasarkan prinsip dari X misalkan ya. Namanya siapa tuh? Misalkan prinsipnya apa? Metode Nesia misalkan ya. Nesia design misalkan kayak gitu ya. Ada seperti ini gitu ya. Tapi kalau saya cek tadi yang berdasarkan misalkan saya user gitu ya, kenapa sih harus disibukkan dengan ngeklik lagi ya? Jadi lupa ya. Ini ada di menu mana ya? Ngelihat lagi ya, lupa lagi ya. Iya, Pak. Jadi coba dicek-cek lagi deh ya. Oke, Oke, Pak. ini dari aplikasi ya. Nanti akan saya coba share ya, biar kamu paham ya di sisi mana aja yang tadi sudah dibahas ya. Iya, Pak. Oke, coba bukunya saya ingin tahu setelah ini ya. Bisa Iya, Pak. sore aja ya mungkin ya. Iya, Pak. Saya coba dulu ya. Bukunya kamu pastikan ya. Iya, Pak. Kalau bukunya sudah oke juga dan terkait revisi kamu ini sanggup ya, sanggup kamu kerjakan ya, maka saya akan ACC ya untuk maju di semester ini ya. Kalau belum, maka ya maaf saja ya, terima saja bahwa silahkan di semester berikutnya aja ya. Oke, paling begitu dulu ya. Oke, tetap Baik. semangat ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, nanti sore lah kita cek buku kamu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Kita sekarang next ya ke siapa nih? Nah, setelahnya ya. Oke, tetap semangat ya. Rian Rian bisa live ya atau Iya, Pak. hadir di Gemit Ya, ya. biar saya hadir aja, Pak. Tapi Sini, tetap Pak. mengerjakan buku ya. Iya, Pak. Biar nanti begitu dicek apakah layak atau tidak ya. Oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke, sip.